Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahari. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Bubuan modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Pada kegiatan ini, saya dibimbing oleh Ibu Yanti Amelna SPDSD sebagai fasilitator. Saya juga didampingi oleh Bapak Yusri Pitel MPD sebagai pengajar praktek. Pada model refleksi Dwi Bubuan pada saat ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada peristiwa, untuk bagian ini saya mulai dari diri saya, yaitu untuk mendapat tugas melakukan refleksi diri dengan menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya, tahap eksplorasi konsep melalui LMS. Saya belajar pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya juga belajar mengenai kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kemudian dituangkan dalam diagram flyer yang ditujukan dengan diskusi dengan menganalisis video penjelasan mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi prosedur, serta menganalisis artikel tentang penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, pada ruang kolaborasi dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, yakni tanggal 23 Agustus tahun 2024 pukul 13.30 WIB, diawali dengan pemberian materi oleh fasilitator Ibu Yanti Amelna SPDSD. Kemudian dilanjut dengan pembagian kelompok yang terdiri dari 3 kelompok berdasarkan jenjang pendidikan mengajar, yaitu 1 kelompok SD, 2 kelompok SMP, dan 3 kelompok SMA. Masing-masing diberi kasus berdasarkan tingkatannya. Dan saya mendapat kasus tentang Bapak Dudidam, seorang guru SMP yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, setiap kelompok masuk dalam ruang virtual Google Meet masing-masing untuk membahas kasus tersebut. Selanjutnya, hasil diskusi pada sesi pertama dipresentasikan pada ruang kolaborasi sesi kedua pada tanggal 24 Agustus tahun 2024 pukul 9 pagi. Dan saya ditunjuk untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya, pada demonstrasi konseptual, saya mendapat tugas membuat RPP dengan menganalisis kebutuhan belajar murid terlebih dahulu dan menggambarkan penerapan salah satu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, mengomentari RPP dari teman sejawat. Pada elaborasi pemahaman tanggal 30 Agustus tahun 2024 pukul 15.30 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sebagai instruktur Bapak Sigit Sugiarto, merupakan sesi penguatan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ada pada modul 2.1. Pada bagian koneksi antar materi ini merupakan kesimpulan penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan materi sebelum dan di akhir. Adapun perasaan saya sangat berterima kasih dan bersemangat mempelajari model ini karena saya sudah lama penasaran dengan pelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya sudah sering mendengar tentang pembelajaran diferensiasi, terutama setelah adanya kurikulum Merdeka. Namun, saya masih belum begitu paham penerapan di kelas. Saya mendapat pencerahan setelah mempelajari modul ini, apalagi setelah menganalisis skenario pemahaman pembelajaran berdiferensiasi melalui beberapa contoh dan kasus yang harus ditelaah. Adapun pembelajaran yang saya dapat pada modul 2.1 antara lain: yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisi dengan jelas. Yang kedua,
perlunya manajemen kelas yang efektif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensi merupakan usaha guru menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang keempat, kebutuhan belajar murid dibagi menjadi tiga, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Serta yang kelima, strategi pembelajaran berdiferensi dibagi menjadi tiga, yaitu diferensi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi penduduk. Yang keenam, pembelajaran dinilai berkelanjutan dalam pembelajaran diferensiasi yang dilakukan dengan tiga, yaitu assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Yang ketujuh, dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang saya sudah terapkan selama ini di antaranya. Yang pertama, selama ini saya mengira bahwa materi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan. Berarti saya telah melakukan pembelajaran berbasis, ternyata tidak. Yang kedua, saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensi. Ternyata tidak. Yang ketiga, saya mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Selanjutnya, penerapan. Setelah mempelajari model ini, saya akan menyiapkan 1. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. 2. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan murid. Yang keempat, mencipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Demikian pemaparan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.